Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Feni Widiawati. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Kupi, Ungaran. Nah, dengan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah studi agama-agama yang diampu oleh dosen Ibu Rina Priyani MPDI. Nah, sebelumnya untuk teman-temanku semua yang menonton dan dimanapun kalian berada, saya membuat video ini hanya untuk sekedar sharing dan memenuhi tugas akhir semester. Tidak ada unsur ataupun maksud tersendiri di dalamnya. Oke teman-temanku, saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu beliau salah satu pendeta muda di Dusun Lerep ya. Nanti beliau bisa memperkenalkan sendiri. Enggak? Halo Pak, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Muda Kristian Wahyu Budianto ya, yang membalakan di Gereja Baptis Indonesia Lerep yang ada di Dusun Lerep. Oke. Mohon maaf sebelumnya meminta waktunya ya untuk sedikit sharing atau bagaimana tentang kekristenan itu seperti apa dan agamanya Bapak itu Kristen yang seperti apa. Gitu. Bisa dijelaskan bagaimana tadi tata cara ibadahnya seperti itu. Mungkin lebih perkenalkan terlebih dahulu Kristennya itu seperti apa. Kekristenan sendiri ya, merupakan julukan bagi seseorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Makanya disebut Kristen yang artinya salah satu artinya yaitu pengikut Kristus seperti itu, karena mempercayai Kristus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia menyelamatkan, ya intinya seperti itu. Dan kita yang percaya ya akan beroleh keselamatan, kemudian yang kita yang percaya disebut sebagai Kristen. Terus bagaimana terkait cara ibadahnya seperti itu di dalam Kristen itu sendiri? Ya, kalau dalam kekristenan dari berbagai denominasi itu berbagai macam cara beribadah. Ya. Tapi kalau di tempat kami, ya, sebagai umumnya ibadah orang Kristen itu ya ada tata cara ya, urutan dalam beribadah, seperti ada pujian seperti itu, pujian-pujian, ada doa pembukaan, kemudian pujian-pujian, terlebih lagi juga ada doa, kita menaikkan doa, kemudian kita memberikan persembahan ya, persembahan itu sebagai wujud ya, ucapan syukur karena sudah diberi berkat gitu kan, kemudian dikembalikan untuk pelayanan, kembali pelayanan di gereja, kemudian masuk ke bagian khotbah ya, seperti itu ya seperti itulah. Oke, terima kasih. Terus untuk itu kayak saya pernah dengar itu kayak pembaptis atau apa gitu? Oh, baptisan ya. Itu bagaimana? Ya, baptisan itu sebagai wujud proklamasi gitu ya, salah satunya wujud proklamasi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus yang menjadikan Kristus jadi Tuhannya, kemudian dibaptis itu sebagai lambang, sebagai proklamasi pernyataan iman, juga sekaligus sebagai lambang. Kalau di gereja kami percaya akan baptisan selam. Nah, kalau di gereja-gereja lain kan ada yang baptis percik, itu dipercik dengan air. Nah, kemudian di gereja Bala Keselamatan itu dibaptis dengan bendera seperti itu. Tapi kami mempercayai sesuai dengan Alkitab yang kita percayai, ya, kita belajar di situ bahwa kami mempercayai baptisan selam. Baptisan selam itu penggambarannya diselamkan itu dikuburkan, ya, istilahnya segala kehidupan lama dikuburkan, kemudian ya
kemudian kan selam itu ya ke belakang gitu ya, Oh, ke belakang iya. ya, seperti orang mati gitu ya, gambarannya seperti itu, kemudian dinaikkan gini, dibangkitkan lagi. Berarti di dalam air gitu ya? Ya, karena bisa mempraktekkan kematian dan kehidupan di dalam air. Kalau dipraktekkan di tanah, nanti orangnya mati dikubur. Nah, ya itu cuma sebagai lambang saja, gitu, sebagai lambang saja. Kalau dipraktekkan tenan nanti dikubur tenan, malah nggak bisa nafas, malah orangnya mati. Tetapi ini sebagai lambang saja, ya bisa dipraktekkannya di air supaya bisa melihat orang mati. Kemudian kalau ngangkatnya juga kan gampang kalau di air gitu kan. Dan terlebih itu juga diteladankan dalam kepercayaan kami, Tuhan Yesus membaptiskannya di air, gitu kan. Seperti itu, di sungai. Oke, untuk hari-hari besarnya itu sendiri, apa hanya ada apa ya, Natal itu, apa ada hari lain itu ibadahnya? Ya, kalau hari besar yang kami percayai itu ada Natal, kemudian ada Jumat Agung memperingati kematian, kemudian ada kebangkitan atau Paskah. Itu biasanya kalau Jumat Agung itu di hari Jumat, Paskah itu hari Minggunya, seperti itu. Kemudian 40 hari berikutnya ada kenaikan Isa Al-Masih. Ya, dipercaya bahwa ya Isa Al-Masih atau Kristus adalah Tuhan yang naik kembali lagi ke surga. Kemudian 10 hari berikutnya kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Seperti itu. Oke. Kalau tadi saya sempat kepo ya, kemarin tuh saya lewat di jalan gitu kan, ada di beberapa gereja itu kayak ramai banget pas hari Kamis. Hari Kamis itu karena saya sempat tanya juga sebelumnya saya sama teman yang non Islam gitu, hari libur anak-anak ya, gitu. Ya itu ya biasanya untuk mengisi liburan anak-anak. Kalau di gereja kami ada yang namanya sekolah Injil liburan. Gitu. Jadi mengisi liburan anak-anak dengan belajar Alkitab seperti itu. Tidak hanya itu tapi juga ada ya seperti permainan, kita buat karya, ibadah, mengajari anak ibadah sejak dini dan lain sebagainya. Jadi untuk mengisi liburan saja. Kalau selama hari-hari kan mereka belajar di rumah. Mata pelajaran umum ya, bahasa Indonesia, matematika. Ya, saya ingin kesempatan liburan mereka kan juga harus belajar kitab suci gitu ya, seperti itu. Itu berarti program dari Alkitab itu sendiri, maksudnya agenda wajib atau enggak, atau kayak harus, atau hanya sekedar dari arahan dari pendetanya gitu? Ya, kalau wajib ya nggak wajib, tetapi kalau bagi saya harus dilakukan karena pendidikan ya seperti di Muslim juga kan ada pendidikan dari kecil ya, ada TPV dan sebagainya. Kami memanfaatkan liburan seperti itu. Jadi nggak harus liburan sebenarnya bisa, tapi kan waktunya terbatas karena sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau ya saya selalu dengan teman-teman Muslim kalau sore gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau di kami beberapa gereja ada, tapi kalau di gereja kami belum ada, makanya kami manfaatkan liburan saja ya. Kalau di gereja-gereja lain ya biasanya ada, mereka mengadakan sore seperti ada PPA dan lain sebagainya, itu sore. Oke. Oh, saya juga pernah tahu ya, dengar tuh dari Kristen sendiri tuh ada puasa nggak sih? Kayaknya ada puasa. Puasa kalau di Alkitab itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Oh, berarti nggak wajib. Nggak wajib. Gitu. Jadi penerapan sikap toleransi sendiri antarkan ini kan banyak ya, mungkin ada yang campur Islam dan itu. Nah, bagaimana sikap kita ataupun mungkin bentuk toleransi kita terhadap lawan non Muslim? Ya. Kalau di dalam kekristenan itu sebagai dasar kehidupan yaitu kasih, seperti itu. Cinta kasih seperti yang diteladankan oleh Kristus sendiri sebagai Tuhan kami. Dia menunjukkan kasih. Nah, itu yang salah satu menjadi dasar kehidupan kita untuk mengasihi. Nah, itu tidak hanya sekedar di agama kita kasih, tidak sekedar teori bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi, tetapi para pengikutnya juga harus sebagai pengikut yang baik kan harus mengikuti, sebagai murid yang baik kan juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Makanya harus
diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk di Kristen itu sendiri ya, kalau misal kayak ibadah gitu ada buku panduannya atau mungkin bisa pakai handphone atau gitu kan, kadang kalau di Islam gitu ya, Al-Quran gitu kan di aplikasi ada kayak gitu. Biasanya tuh harus menggunakan buku Alkitab itu atau bisa menggunakan yang lain? Ya kita juga tidak termakan oleh zaman gitu kan, seperti itu sih. Ya hampir sama ya, Alkitab atau kitab suci kami juga ada aplikasinya di handphone. Jadi ketika khotbah itu ya bisa meskipun nggak bawa Alkitab ya, karena seringnya kan HP nggak pernah ketinggalan. Iya. Gitu kan. Kemana-mana bawa ya. HP, tapi kitab sucinya ibadah ditinggal gitu kan. Ya itu untuk memfasilitasi, tetapi ya jangan sampai kita melupakan juga kan kita kan tidak sekedar ibadah dalam kegiatan gereja, ada yang namanya PA atau KPW. Jadi itu pendalaman. Ya, yang pendalaman kan memang harus kalau saya dengan manual buku lah supaya lebih gampang dan melatih untuk mencari gitu kan, seperti surat ini gitu kan. Kalau HP kan gampang gitu kan. Kalau lewat manual ya itu juga melatih seperti itu juga. Oke, dari tugas Bapak sendiri kan sebagai pendeta kan ya, di sini tuh tugasnya apa saja? Sekedar memimpin ketika ibadah saja ataupun yang lain? Ya salah satunya memimpin ketika ibadah, kemudian ya setiap pelayanan gereja kan kami tidak sekedar ibadah saja, ada kaum wanita, kaum pria. Oh, ada dibedain sendiri-sendiri ya, ketika ibadah? Ya namanya itu selain hari Minggu. Jadi untuk memfasilitasi pria, wanita, pemuda, kan mesti kan bapak-bapak omongannya, obrolannya kan berbeda dengan pemuda, gitu kan. Kan ibu-ibu berbicaranya soal rumah tangga kan nggak mungkin kumpul dengan anak muda. Makanya memfasilitasi selain ibadah Minggu ada ibadah-ibadah kategorial lah, pemuda, bapak-bapak, mungkin kan ngomongannya lain gitu kan, perbincangannya lain. Jadi untuk memfasilitasi itu seperti itu. Kadang kan kalau yang muda kumpul dengan yang tua kadang canggung seperti itu. Nah, jadi untuk memfasilitasi saja. Oke, mungkin udah sangat banyak sekali ya ilmu yang diberikan kepada kami untuk sharing-sharingnya, sudah banyak sekali. Sebelumnya boleh dong dikasih quotes gitu buat teman-teman biar tidak ada kan kita semua umat itu berhak beragama ya, dan punya keyakinan pada diri masing-masing. Jadi mohon untuk diberikan mungkin pencerahan ataupun apa biar tidak ada saling salah paham ataupun pikiran yang tidak seperti itu. Misalkan tentang cinta kasih, saya percaya setiap agama juga mengajarkan cara dan caranya tersendiri gitu ya, atau dasarnya untuk mengasihi, untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain seperti itu. Ya, saya percaya semua agama itu baik dengan mengajarkan kebaikan itu ya karena kita semua beragama ya, berarti kan kita harus semua saling berlomba-lomba melakukan kebaikan gitu kan, seperti itu. Ya, sehingga tidak terjadi perpecahan tetapi persatuan untuk kemajuan ya tempat di mana kita tinggal di negara Indonesia. Oke, terima kasih. Itu untuk pesan beliau ya. Semoga juga bermanfaat buat ilmu-ilmunya juga. Dan saya tekankan kembali, kami di sini hanya sekedar sharing dan tidak ada maksud sedikit pun ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup terlebih dahulu, saya terima kasih sebelumnya ya Pak. Saya tutup dulu ya. Oke. Saya dari Feni Widiawati dari Fakultas Agama Islam Undaris selesai melaksanakan wawancara kepada narasumber saya. Apabila ada salah kata ataupun mungkin ada sedikit yang menyinggung ataupun apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.